Terima kasih Ibu Maria ya, eee, yang telah menjadi moderator ya atau MC ya. Ini adalah suatu gabungan daripada, eee Bible Study Group yang dari Oral Channel dan juga yang biasa saya berikan setiap hari Selasa juga ya. Jadi waktu diminta, oh okelah kita gabungkan saja. Ya, jadi untuk yang datang dari Bible Study yang biasa saya berikan, Saudara Alwi Karudin, ya, Dr. Watupongo, ya, Saudara Billy Lee, ya, yang lain mungkin masih belum bergabung. Kemudian untuk semua saudara-saudara yang lain yang sudah biasa belajar melalui Oral Channel, ya, kami mengucapkan selamat datang untuk belajar. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari bersama-sama dan kita boleh berdiskusi bersama-sama. Oke. Baik, saya akan coba share screen, yaitu untuk belajar bersama-sama judul tentang siapakah Tuhan itu. Ya, masing-masing kita, tahu bahwa banyak sekali orang yang kesepian, ya. Dan, kesepian oleh sebab, walaupun mungkin berada di suatu kumpulan banyak orang, tapi kesepian oleh sebab tidak ada sahabat dan sebagainya. Dan, itulah sebabnya kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah 4 ayat yang ke-10, oke. Eee, Biasa di dalam kami punya Bible study, kita mengundang participants untuk juga untuk membaca, ya. Jadi, kita bisa minta Saudara Karudin untuk baca, ya, yang dari Pengkhotbah 4 ayat 10. Tetapi berdukalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Oke, kan kasihan kalau orang yang jatuh ya, kemudian tidak ada orang yang mengangkatnya. Itu menunjukkannya perlunya akan persahabatan. Nah, untuk itu kita masing-masing mengetahui bahwa para psikologis ya mengatakan bahwa kita sebetulnya dalam kehidupan kita ini kita memerlukan paling sedikit satu orang yang boleh menjadi orang yang sangat peduli dan memperhatikan kita ya. Sebab kita tiba kepada berbagai macam keadaan di mana kadang-kadang kita tidak merasa, berbahagia. Kita kadang-kadang mempunyai suatu depresi, ya. Kemudian kadang-kadang kita, stres kemudian sampai kepada depresi, kemudian, sampai kita dapatkan orang yang sampai bunuh diri oleh sebab mereka tidak tahu akan pergi ke mana. Nah, untuk itu, kita masing-masing tahu bahwa banyak orang yang coba mengalami suatu perjalanan oleh sebab kesepian yang yang sangat mendalam, akhirnya datang kepada apa? Kepada alkohol, ya, kepada narkotika, kepada prostitusi, ya, dan banyak sekali orang yang oleh sebab kesepian mengalami perkara-perkara yang sangat negatif, ya. Namun saya ingin sampaikan ya, bahwa ada seseorang ya, yang peduli, ya. Dan, seseorang itulah yang kita akan coba pelajari ya, yang dapat peduli dan memperhatikan dan dapat mengerti akan keadaan kita. Nah, kita dapatkan misalnya pengalaman daripada seorang yang, bernama Yakub, ya. Kita ingat dia harus tinggalkan akan orang tuanya, mempunyai suatu masalah yang sangat besar, oleh sebab dia sudah menipu bapaknya, dibenci oleh saudaranya, dan dia juga harus berpisah dari ibunya yang dia sangat cintai. Dia sangat tidak tahu arah hidupnya itu akan bagaimana, ya. Maka dalam keadaan yang seperti itu, maka ia mendapatkan suatu penglihatan atau mimpi. Kejadian 28 ayat yang ke-15 ya. Dokter Watupongo boleh tolong baca? Ya, Kejadian 28 ayat 15. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Inilah suatu janji yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dikatakan aku menyertai engkau. Ya. Aku melindungi engkau kemanapun kau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini harus kita masing-masing alami dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jadi itu berarti bahwa Tuhan selalu berada di sana. Ya, ya.
Jadi kemana kita pergi, Tuhan sebetulnya peduli kepada kita masing-masing, ya. Tetapi sebagian orang mungkin katakan, bagaimana kamu bisa percaya, ya? Bagaimana kamu bisa percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita, ya? Bahwa Tuhan itu peduli kepada kita. Nah, untuk itu kita coba lihat di dalam Ayub 22 ayat 21, oke. Billy boleh tolong baca? Ya. Ayub 22 ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Oke, jadi berlakulah ramah kepadanya. Tetapi saya senang kepada bahasa Inggrisnya dikatakan now acquaint yourself. Ya, artinya berkenalanlah dengan dia. Artinya kita harus mengenal akan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita akan mengenal Tuhan, kita akan dapatkan ketentraman, ya, dan dikatakan memperoleh keuntungan. Ini satu perkara yang sangat penting untuk kita masing-masing. Itulah sebabnya, ya. Jadi kita diundang, ya, untuk coba mengenal akan Tuhan, ya. Dan untuk ini kita ingin lihat lebih dahulu apakah Tuhan itu memang ada, ya. Ya, kita pergi mencari kepada mestinya jawabnya kepada Alkitab, ya. Kita akan dalami lebih lanjut untuk lebih kurang setengah tahun yang mendatang untuk belajar bersama-sama, ya, untuk mengenal akan Alkitab lebih lanjut. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, kalau kita lihat kepada Alkitab, kita coba lihat, ya, akan alam semesta dengan bintang-bintangnya, ya. Apakah ada itu Tuhan? Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah sebagai berikut, ya. Silahkan Ria, ya, boleh tolong baca. Oke, saya lihat di sini adalah Saudara Daniel Sitompul. Oke, jadi bagaimana nanti untuk mudahnya supaya langsung cepat ininya, ya, langsung cepat dibaca. Kita minta satu orang saja yang untuk baca di sini sekarang adalah Daniel Sitompul. Nanti minggu depan ada orang yang lain dan sebagainya. Oke, Daniel, mungkin saya baca dulu sekarang. Arahkanlah matamu kemana? Ke langit. Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua. Itu, yaitu apa? Bintang-bintang. Ya. Bintang. Kemudian, ya, dikatakan Yang siapa yang memanggil. memanggil segenap tentara mereka itu keluar. Maksudnya itu adalah apa? Galaksi sambil memanggil nama mereka. Dan itu adalah menunjukkan pemilikan daripada Allah atas kebebasan ilahi. Yaitu apa? Bicara tentang Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kekuatannya yang sangat membesar, tidak seorang pun yang tak hadir. Jadi artinya kita perlu untuk mempunyai kepercayaan kepadanya. Nah, kita masing-masing mengetahui bahwa melalui untuk berabad-abad lamanya, ya, orang merasa sangat heran untuk satu misteri tentang surga, ya. Dikatakan bahwa untuk pada zaman pertengahan, ya, maka gereja itu mau coba untuk melihat akan manusia itu, ya, untuk melihat bagaimana manusia dapat mengenal akan alam semesta, ya. Dan ternyata, ya, mengalami berbagai macam satu hal yang sangat mentakjubkan, ya, lebih mendalami alam semesta, lebih mentakjubkan. Nah, tidak heran kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud misalnya. Oke, Daniel boleh tolong baca. Oke. Kita mungkin kalau gitu mungkin untuk sekarang saya coba baca lebih dahulu. Oke. Nah, sekarang langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, yaitu artinya adanya Allah sebagai perancang. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, menunjukkan Tuhan itu adalah suatu pencipta, ya. Kemudian kita akan coba lihat lebih lanjut, ya, di dalam ini masih kita dapatkan di dalam buku
Mazmur 19 ya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam ya. Artinya pengetahuan itu apa? Adanya satu intelijensia ya. Tidak ada berita dan tidak ada kata di mana suara mereka tidak terdengar. Itu berarti adalah sesuatu perkara yang universal. Nah, sekarang dengan demikian Mazmur 19 ayat 1 sampai 3 ini menunjukkan ya satu hal yang Daud tunjukkan bahwa kita harus melihat akan ciptaan Tuhan. Ini sebelum adanya satu teleskop. Dan waktu orang menghitung-hitung, wah ya apa yang dikatakan ya, mereka hitung ya berapa jumlah daripada bintang-bintang. Dan mereka dapatkan berapa? 5.119. Tetapi ya apa yang dikatakan di dalam buku Yeremia 33 ayat 22 dikatakan tentara langit tidak terbilang ya. Jadi jumlah itu bintang-bintang itu tidak bisa terbilang. Dan sekarang ya sesudah diketemukannya teleskop raksasa dan sebagainya, betul-betul kita dapatkan sesuatu perkara yang tidak terbilang. Mengapa? Sebab adanya kita tahu ada Bima Sakti adalah galaksi yang bisa kita lihat ya. Dan yang kita bisa lihat itu ternyata dengan melalui satu galaksi saja ya. Inilah yang dikatakan oleh seorang yang terkenal yaitu astronomer Fritz Kohn ya. Kalau kita lihat kepada National Geography pada bulan Mei 1974 halaman 522. Galaksi kita terdiri atas berapa? 200 juta bintang dengan satu matahari yang berputar di angkasa seperti gasing yang bernyala-nyala. Setiap 24 jam galaksi kita berjalan ya. Jadi itu menunjukkan hanya satu galaksi. Nah sekarang ya apa yang dikatakan 1,5 juta mil di angkasa dengan kecepatan lebih dari 66.000 mil per jam. Apakah Anda merasa capek? Siapapun yang berjalan sejauh ini dalam sehari, namun dikatakan boleh merasa capek bukan? Tetapi di luar galaksi Bima Sakti, maafkan. Terentang di atas, di bawah, dan di sekeliling kita ada jutaan galaksi yang lain. Kemudian dikatakan dengan menggunakan ini reflektor yang disebut Hale reflector dari Palomar ya yang besarnya 200 inci dapat melihat sebanyak 1 juta galaksi di dalam mangkuk bintang biduk sendiri ya. Hanya dalam mangkok ya, artinya di dalam mangkok bintang biduk ya. Nah, jadi kemudian kita dapatkan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Kemudian muncul satu teleskop yang lebih besar lagi, yaitu yang disebut teleskop Hubble. Ya. Nah, apa yang terjadi? Maka didapatkan bahwa biliunan galaksi ya. Jadi masing-masing bisa memiliki sekitar 500 sampai 500 biliun atau miliar bintang ya. Luar biasa sekali. Ya, jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham ya. Demikian keturunanmu nanti. Baik. Jadi dikatakan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya. Kemudian baru-baru ini maka seorang astronomer ya, mengatakan bahwa kalau mau menghitung jumlahnya itu bintang-bintang di langit haruslah hitung berapa jumlah pasir. Jadi kalau kita bisa menghitung berapa banyak itu jumlah pasir, maka begitulah dengan bintang itu, yaitu yang tidak terbilang ya. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat
seperti yang juga kita dapatkan apa yang dikatakan oleh Daud misalnya. Baik, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Ya, apakah itu manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi kalau kita melihat akan semua ini, ya, aduh luar biasa, Tuhan itu begitu peduli kepada kita, memperhatikan kita dan sebagainya. Luar biasa. Oke. Nah, sebab itu dikatakan, ya, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan, merasa kesepian dan sebagainya, ya, tidak punya teman, ada masalah keuangan. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita. Kalau seandainya burung pipit itu pun Tuhan tidak tinggalkan, apalagi kita, ya, rambut kita pun sudah dihitung, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang luar biasa, sangat impresif sekali, ya. Sebab bagaimana kita coba lihat misalnya satu bintang yang terdekat, ya, itu lebih kurang jumlahnya adalah 24 triliun mil dari bumi ini. Ya, jadi kalau kita adakan suatu perjalanan dengan kecepatan 25.000 mil per jam, ya, maka kita perlu 120.000 tahun untuk sampai di sana. Bukankah ini satu perkara luar biasa? Tidak heran apa yang Alkitab katakan. Dan lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Itulah yang dikatakan oleh Ayub 22 ayat yang ke-12. Jadi ini sudah dikatakan bagaimana luar biasanya Tuhan yang menjadi pencipta. Sangat sukar bagi pikiran manusia untuk membayangkan akan tentang dunia ini. Namun demikian, kita masing-masing kita bisa harus melihat apa yang dinyatakan tentang dunia ini. Ya, dikatakan di dalam Kolose 1:17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ini berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Dan ya, yang dikatakan oleh Edwin Frost, ya, direktur dari Yerkes Observatory, ya, dikatakan tiada bukti bahwa alam semesta itu otomatis atau ada kekuatan di dalamnya yang membuat hukum berlaku atasnya. Ya. Jadi bukan terjadi begitu saja, semata-mata tidak dapat terjadi begitu saja. Alam semesta bukan suatu kumpulan kejadian yang kebetulan. Pada orang yang katakan, oh terjadi bentrokan-bentrokan di alam semesta sampai akhirnya terjadi bumi ini. Ini bukan satu kebetulan, tetapi sesuatu perkara yang direncanakan. Benda-benda bergerak tanpa urutan sistem. Ini adalah satu pekerjaan yang maha kuasa. Satu hal yang luar biasa sekali. Baik, apakah kita melihat akan satu atom yang sangat kecil atau galaksi yang sangat luas, ya? Maka kita bisa lihat adanya satu pencipta yang mempunyai intelijensia yang sangat tinggi, ya. Dan siapa ini? Inilah yang berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi berbicara tentang Allah yang jadi pencipta. Jadi kalau kita pelajari siapakah itu Tuhan, ya, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kita coba lihat, ya, hal yang luar biasa daripada Tuhan dikatakan sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa sekali, ya. Jadi Dia mempunyai satu energi yang tidak terbatas, ya. Satu hal, segala sesuatu itu berada di dalam genggamannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia, ya. Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dan dengan akal budinya. Ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya. Jadi Tuhan, ya, telah memberikan berbagai macam bukti-bukti yang sangat luar biasa, ya,
dan kasihnya luar biasa sama seperti seorang ibu yang mengasihi akan anaknya. Ya, Tuhan itu peduli kepada kita masing-masing. Dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 20, ya, apa yang tidak tampak daripadanya dapat nampak kepada pikiran dari karya-karyanya. Jadi kadang-kadang kita katakan, saya tidak bisa lihat Tuhan, saya tidak bisa lihat Tuhan, tetapi ingatlah, ya, apa yang terjadi, ciptaannya yang sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya Anda misalnya ke pantai, lihat dia pasir, kemudian Anda bisa lihat jejak kaki Allah di pantai tersebut. Ya, kita bisa melihat akan jejak kaki Allah dengan pada saat melihat akan burung yang dapat menghisap akan sari ataupun madu daripada pohon, daripada bunga-bunga. Kita bisa lihat jejak kaki Allah pada saat kita melihat akan eh, ini matahari yang terbit, ya, ataupun juga jejak kaki Allah pada saat melihat akan butiran-butiran daripada salju, ya, ataupun bunga-bunga yang sangat indah. Kita bisa melihat jejak kaki Allah pada saat kita melihat, ya, akan hutan ataupun pohon-pohonan yang luar biasa. Jejak kaki Allah pada saat melihat akan musim gugur di Amerika, di mana daun-daunan itu menjadi merah, ya, atau jejak kaki Allah pada waktu musim dingin, ya. Kenapa? Oleh sebab kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Bahkan kita bisa diingatkan walaupun dosa kita itu artinya merah seperti kirmizi, Tuhan bisa jadikannya itu seperti salju, ya, putih seperti salju. Luar biasa. Dan hal yang luar biasa, ya, dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan agung dan bersemarak pekerjaannya, ya, luar biasa. Dan Tuhan berikan itu, ya, apakah kepada orang yang baik ataupun kepada yang tidak baik, ya, Tuhan tetap berikan itu kepada semua kita, bisa untuk kita dapat nikmati, ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali, ya, dalam kehidupan kita, ya. Jadi pekerjaan Tuhan itu luar biasa sekali. Dan Tuhan penuh kasih sayang sama seorang ibu, ya, mengasihi akan anak-anaknya. Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Luar biasa sekali, ya. Tuhan dengan tidak pilih kasih memberikan kepada semua kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat kepada sistem, ya, yang telah terjadi dengan bumi ini, maka kita dapatkan satu sistem pengairan ilahi yang luar biasa, ya. Bagaimana air yang kita minum ini, ya, yang kita minum itu sama tuanya seperti piramid di Mesir. Kenapa? Oleh sebab terlalu ada suatu aliran daripada sistem pengairan Tuhan, ya. Kita minum, ya, artinya dari mata air misalnya yang mungkin dari botol aqua, tetapi diambilnya dari mata air dan sebagainya, tetapi akhirnya keluar lagi dari tubuh kita, mengalir, kemudian terjadi berbagai macam proses dan sebagainya, akhirnya kembali kepada mata air dan sebagainya. Ya. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan telah mengatur segala sesuatunya. Dan dia menopang akan semuanya, ya. Segala sesuatu itu bisa dapat bergantung satu sama lain, ya. Bagaimana Tuhan telah memberikan akan matahari supaya kita bisa hidup. Sebab hidup kalau tanpa matahari kita tidak bisa hidup dan tidak bisa menikmati akan kehidupan. Tidak ada kesehatan atau tidak bisa hidup dengan sukacita. Kemudian kita tahu bagaimana udara adalah pemberiannya yang luar biasa, ya. Jadi udara, 5 menit atau 6 menit tanpa udara kita mati. Luar biasa Tuhan telah menjaga kepada kita masing-masing. Nah, sekarang kita lihat misalnya alam Ayub 12 ayat 10. Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya. Jadi masing-masing kita tahu bahwa Tuhanlah yang bisa memberikan kehidupan, ya. Bulan September kami akan ke California merayakan seorang anggota sepupu, keluarga sepupu yang
umurnya mencapai 100 tahun. Ya, orang yang pertama dalam keluarga kami yang mencapai umur 100 tahun. Jadi kami coba rayakan bersama-sama dan itu adalah oleh sebab berkat Tuhan, ya. Ada orang Tuhan berikan dalam 7 tahun, 80 tahun, ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan itu. Sebab itu kita diajak untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan, ya. Hal yang sangat penting untuk kita masing-masing. Yesaya 45 ayat 18. Ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi membentuknya untuk didiami. Ya. Jadi inilah yang Tuhan buat. Dan keajaiban luar biasa yang tidak terbatas, ya, keajaiban yang tidak terbatas, ya. Bagaimana ciptaan Tuhan itu boleh mengadakan suatu perjalanan untuk ribuan kilometer lamanya, ya, jauhnya. Ini burung-burung ini kan pada saat musim gugur, bukan musim, ya musim gugur, ya, kita dapatkan banyak burung-burung mulai mengungsi dari daerah yang dingin, ya, mulai menuju ke daerah yang lebih panas, ya, mengadakan perjalanan yang sangat jauh sekali, ya. Tetapi kalau sudah musim panas kembali lagi, ya. Sudah tahu bahwa ini ikan-ikan itu banyak mengadakan perjalanan sebanyak 1.200 mil, ya, dari waktu ke waktu sesuai dengan musimnya. Ini satu perkara yang luar biasa. Siapa yang menjadi dalang semua ini? Misalnya untuk lebah-lebah itu bisa menghasilkan madu untuk dapat kita nikmati dan sebagainya. Jadi bagaimana otak kita itu dapat bekerja? Semua ini kita harus ingatkan bahwa ada sesuatu yang menciptakan. Nah, Ayub 12 ayat 7-9 dikatakan, bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Dan betul, kita bisa belajar banyak daripada binatang-binatang itu yang sangat luar biasa, akan kebesaran, akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ikan di laut akan bercerita kepadamu bahwa tangan Tuhan yang melakukannya. Seperti yang saya sebutkan, mereka mengadakan perjalanan sekitar 1.200 mil, ya. Luar biasa sekali, ya. Jadi sekitar 1.800 kilometer adakan suatu perjalanan ini ikan-ikan. Kita bisa lihat besarnya kuasa Tuhan. Nah, jadi untuk semua ini, ya, adalah tanggung jawab kita untuk mempunyai kesempatan untuk menyembah akan Allah yang menjadi pencipta daripada segala sesuatu, ya. Oh, dia adalah makhluk yang luar biasa, ya. Jadi itulah sebabnya kita harus bersyukur oleh sebab dia memenuhi akan kebutuhan kita pada saat kita makan, sehingga kita bisa makan dengan tenang, ya. Kemudian, ya, Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, ya, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Inilah satu perkara yang luar biasa. Ya, jadi bukankah Tuhan memberikan kepada kita pikiran yang damai, menyadari bahwa Tuhan itu mengenal akan kita, peduli kepada kita. Betul, kita dapatkan tantangan dari waktu ke waktu, tetapi bukankah Tuhanlah yang menggenggam segala sesuatu? Sebab itu kita tidak perlu akan sesuatu yang kita harus khawatirkan. Bayangkan, Maliaki 3 ayat yang ke-6 dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, ya. Jadi kasih Allah itu tetap setia adanya, luar biasa. Dan Tuhan itulah yang telah menciptakan kita. Di pagi hari kita bisa melihat akan fajar yang berkah. Kemudian kita menyadari Tuhan itu begitu mencintai kita. Tidak usah takut untuk hidup hari ini, ya. Mengapa? Sebab Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Ya, luar biasa sekali. Sebab itu tidak ada sesuatu perkara yang akan memisahkan kita daripada Tuhan. Inilah
luar biasanya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ya, dikatakan, atau kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada masalah ekonomi, jangan memisahkan kita, tidak akan memisahkan kita selama kita ingat kepada Tuhan. Tuhan itu peduli kepada kita masing-masing, ya. Tuhan mencintai kita, ya, yang sebetulnya tidak layak untuk dicintai oleh sebab kejahatan manusia, pelanggaran manusia, namun tidak peduli dengan warna kulit kita masing-masing. Tuhan mencintai kita, dan Allah, ya, bertanya sebetulnya, dapatkah seorang ibu melupakan anak yang disusuinya? Ya, saudara-saudara sekalian, Yesaya 49 ayat 15 ayat yang ke-16, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, saudara-saudara sekalian, satu perkara yang luar biasa, bahwa Allah, ya, coba mendemonstrasikan akan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal supaya kita bisa mengenal lebih lanjut akan Allah Bapa. Sebab apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Jadi kita dapat mengenal akan Bapa kalau kita sudah melihat akan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus ingat bagaimana Yesus yang menyembuhkan mata orang yang buta, ya. Kasih Allah kepada anak-anak, ya, dan Ia yang telah berfirman, karena begitu kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memberikan akan anaknya, menunjukkan kasih karunia yang luar biasa, ya. Dia yang menjadi pencipta, dia adalah yang pemelihara kita, dia juga yang telah mengenal akan kita, peduli kepada kita, ia telah mati untuk Anda. Kalau hidup saja artinya Tuhan berikan kepada kita, apalagi kebutuhan kita sehari-hari. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing supaya kita dengan kuasa pertolongan Tuhan, ya, kita dapat betul-betul boleh menyambut akan kasih yang demikian besar, ya. Sebab lebih dekat kepada Tuhan, kita akan lebih dapatkan kebahagiaan. Lebih dekat kepada Tuhan, kita dapatkan damai sejahtera. Lebih dekat kepada Tuhan, kita dapat lebih berbahagia dan bersuka cita. Saudara-saudara sekalian, Dialah sumber kehidupan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita dapatkan hidup. Dia adalah sumber kesehatan. Lebih dekat kepada Tuhan, kita dapat lebih sehat. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing supaya kita dapat lebih mengenal akan Tuhan yang kita akan pelajari, ya, sampai sekarang, sampai di akhir tahun ini. Tuhan memberkati sekalian. Jadi bagaimana acaranya? Apakah ruang pertanyaan? Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan pada malam hari ini. Tentunya ada question and answer ya Pastor. Bagi yang penasaran ingin bertanya, ditahan dulu biar Pastor minum dulu dan kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Setelah lagu pujian saya akan kembali dengan membacakan di kolom chat. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Jorisem, dan yang mungkin ada yang mau bertanya secara langsung boleh klik raise hand setelah lagu pujian. Yesus batu zaman beri perlindungan, aku bebas dari penderitaan, berdosa dan lemahlah aku Tuhan, batu zaman itu beri perlindungan, aku
sedih, batu zaman itu beri perlindungan. Aku lari pada Tuhan, batu zaman itu perlindunganku. Sering peperangan membawa sengsara, lalu aku segera lari padanya. Seringkali penggoda mau binasakan, batu zaman itu beri perlindungan. Aku lari pada Tuhan, batu zaman itu perlindunganku. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian. Dan saat ini kita datang pada question and answer. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Jorisem dan Pak Alwi Karudin. Saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan dari Pak Jorisem. Menarik diskusi melalui Zoom ini. Tema siapakah Tuhan? Pertanyaan pertama, dalam Perjanjian Lama ada teks Tuhan huruf besar. Kita orang percaya telah mengetahui teks Yahweh, Ibrani YHWH. Pertanyaan dalam konteks YHWH, siapakah YHWH itu? Pertanyaan kedua, dalam Perjanjian Baru kita mengetahui siapakah Tuhan itu? Tolong diberikan referensi. Silakan Pak Baik. Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kita coba jawab bahwa ini betul bahwa yang disebut pakai huruf besar ya, Yahweh itu, tetapi terus terang bahwa umumnya orang tidak tahu mengpronounce yang sebetulnya tentang WH ini ya. Sebagian katakan bahwa itu adalah Yahweh. Kemudian ada yang katakan bahwa itu adalah Jehovah ya. Jadi kenapa? Oleh sebab orang-orang Israel itu begitu takut sekali untuk menyebutkan akan nama Tuhan ya. Maka kadang-kadang mereka hanya katakan Adonai, itu ya artinya yang menunjukkan tentang Tuhan, oke? Atau yang mati, artinya yang mereka sembah, oke? Jadi arti yang sebenarnya daripada siapakah itu Yahweh, itulah yang menjadi pencipta daripada langit dan bumi. Kalimat ini mulai dikatakan sebetulnya oleh Musa pada saat dia berada di padang Median. Ingat bahwa aku adalah aku ya. Kemudian artinya adalah Allah yang kekal. Oke. Jadi sedangkan Alkitab menyebutkan lebih banyak juga tentang penggunaan kata Elohim ya, yang digunakan di dalam buku Kejadian pasal 1 ya. Pada mula adalah Allah dan diterjemahkan kepada Elohim yang merupakan Allah yang mempunyai indikasi satu kesatuan juga ya. Oke. Dan pertanyaan yang kedua tadi sehubungannya dengan pertanyaan sumber-sumber di dalam Perjanjian Baru bahwa Yesus itu adalah Allah ya, maka ini adalah satu pelajaran yang sangat mendalam yang kita bisa bahas khusus tentang mengenai masalah Trinitas ya. Tetapi sebagai contoh saja misalnya
pada mula pertama adalah ya firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu juga adalah Allah. Firman itu menjadi manusia tinggal di antara kita. Itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dibandingkan bersama dengan ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Itu berbicara tentang Yesus. Oke. Jadi kemudian kita akan dapatkan bagaimana Yesus juga adalah sebagai pencipta. Kita lihat tadi dalam Kolose pasal 1 kita dapatkan 16 atau 17 dan sebagainya. Tetapi itu haruslah satu pelajaran yang khusus mendalam dan bisa seluruh jam untuk membahas tentang itu, dan di dalam salah satu waktu dalam pelajaran kita akan membahas juga kan itu ya. Kalau misalnya saudara-saudara bisa bersabar, ini siapa? Saudara Jory Sam. Oke. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Semoga Pak Jory Sam sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Pendeta. Yang berikutnya ada dari Pak Alwi Karudin. Mau tanya, Tuhan Allah dan Bapa apakah merupakan satu kesatuan? Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam buku Yohanes pasal yang ke-17, engkau ya berbicara tentang engkau dan aku adalah satu ya, atau hendaklah mereka itu bersatu sama seperti ya engkau dan aku adalah satu ya. Jadi itu berbicara mengenai masalah apa? Adanya satu kesatuan ya. Nah, kembali kepada kata Allah itu sendiri, misalnya di dalam buku Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, aku ini ya 3 sampai 4. Misalnya Allah itu Esa ya. Nah, kata itu Esa, kan Allah itu satu ya, tetapi satu itu di situ ternyata ya di dalam bahasa Inggris, bahasa Ibraninya disebut ekad itu ya, itu merupakan satu arti yang berarti kesatuan. Sama seperti Adam dan Hawa ya. Kalau kita lihat kepada buku Kejadian, pada saat diciptakan lagi dan diciptakannya Hawa dan maafkan, kita mulai dengan Adam, terus Hawa ya, terus dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan bapa dan ibunya ya, kemudian bersatu dengan istrinya, dan kata satu di situ ya juga adalah apa? Ekad ya. Jadi kata ekad di situ ya adalah satu kesatuan suami istri ya. Bukankah itu adalah dua orang, tetapi satu kesatuan menjadi satu unit. Nah, ini adalah satu rahasia kealahan yang kita akan dapat bisa pelajari, tetapi ada banyak hal yang bersifat rahasia, ya. Tetapi yang jelas bahwa kekristenan ya mempercayai akan Bapa dan Allah itu adalah satu, tetapi terdiri dari 3 oknum, yaitu Roh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, adalah satu kesatuan. Artinya masing-masing tidak diciptakan, masing-masing sudah eksis sebelumnya ya, sebelum penciptaan dunia ya, dan semuanya mempunyai perencanaan yang sama, tabiat yang sama dan sebagainya. Dan banyak pelajaran Alkitab yang waktu saya membahas tentang satu seri khusus mengenai masalah Trinitas, itu diperlukan waktu saya rasa 10 sesi ya, dan setiap sesi itu sekitar 1,5 jam hanya untuk membahas itu. Tetapi kita bisa lihat bahwa ayat-ayat yang menunjukkan tentang keilahian daripada Yesus, keilahian daripada Allah Bapa, kemudian keilahian daripada Roh Kudus. Baik, mudah-mudahan menolong apa yang dikatakan oleh Saudara Alwi, ya satu kesatuan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Bertanya langsung saya. Monggo Ya, Pak Bambang silakan, Saudara Setiono. Bambang. Iya, baik Pak. Nah, saya mau tanya Pak, tadi Bapak sampaikan adalah apakah sesuai dengan topik siapakah Tuhan atau siapa Allah? Gitu.
yang Bapak sampaikan tadi itu tentang siapa Tuhan atau siapa Allah? Oke, Terima kasih. saya bisa gunakan kedua-duanya. Siapakah Allah atau siapakah Tuhan? Sebab Tuhan itu adalah Allah. Ya. Dan memang ada mengenai masalah kata Allah itu ada banyak sekali juga menjadi satu kontroversi. Ya. Kenapa menjadi kontroversi? Ya, oleh sebab ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Allah itu hanyalah milik orang Muslimin, misalnya. Ya. Tetapi waktu diadakan berbagai macam penelitian di berbagai macam sastra atau tulisan sejarah yang kedapatan juga di library di Inggris dan sebagainya, penggunaan kata Allah sudah digunakan sebelum adanya Islam. Ya. Jadi sebagai Allah dan orang sudah dipakai oleh orang Kristen, ya, sebab kekristenan kan dimulai sebelum adanya Islam, ya. Islam itu muncul sekitar berapa 622, ya, sedangkan kekristenan ya pada abad yang pertama, dan kelompok kekristenan dan artinya orang-orang itu sudah pergi ke Arab untuk mengabarkan, ya, salah satu adalah kelompok Nestorian, ya. Jadi dan kalimat, ya, penggunaan nama sesembahan mereka, ya, adalah digunakan kata Allah, ya, dan sampai sekarang digunakan itu bukan hanya di Arab, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak tempat yang lain, ya, seperti di Malta ataupun tempat yang lain. Baik, nah ataupun juga di Mesir, ya. Nah, sekarang kita tidak mau sebutkan, tidak perlu argumentasi apakah harus pakai nama Allah atau nama Tuhan. Kita sebut saja bahwa kita berbicara tentang sesembahan. Ya. Jadi yang dimaksudkan oleh pelajaran kita, siapakah sesembahan itu? Ya, apakah Allah atau Tuhan? Jadi itu sebetulnya tergantung dari mana kita menggunakan dari mana Alkitab itu berasal, ya. Jadi kalau orang Tionghoa mau pakai gunakan Tien, ya, atau Shangti, ya, itu tidak jadi masalah, ya. Kalau misalnya orang mau gunakan nama yang lain, ya, yang disebut sesembahannya, orang Greek akan sebutkan Theos, ya, oke, ya, atau Yahweh, ya, oke. Baik, mudah-mudahan saya Pak, menjawab jadi apa yang perlu dikatakan oleh saudara Bambang tadi, ya. Oke, ya terima Pak, kasih ada Pak sedikit Pak, Bambang. sedikit masih belum. Oke, silakan. Kalau yang pernah saya baca itu bahwa Allah dan Tuhan itu sebuah kata yang berbeda. Kalau Allah itu adalah Theos, El dan Elohim, sedangkan Tuhan itu Kurios dan Adonai. Kalau yang Iya. menurut saya nih, maaf Pak Jonathan, tadi ceritakan adalah tentang Allah, tentang Theos, El, Elohim, menciptakan, ya kan? Itu tentang Allah, bukan siapa Tuhan. Sebenarnya topiknya siapa Allah. Gitu. Karena Allah dan Tuhan itu merupakan dua buah kata yang berbeda. Artinya yang sudah saya sampaikan bahwa Allah adalah Theos, El dan Elohim, Tuhan itu adalah Kurios dan Adonai. Itu yang pernah saya baca. Mohon penjelasannya Pak Itu Jonathan. benar. Terima kasih. Iya. Itu benar selama kita mengerti bahwa yang kita maksudkan adalah sesembahan. Ya. Jadi siapa yang kita sembah, kita boleh gunakan Tuhan. Ya. Ya. Kita bisa gunakan kalau kebetulan orang Tionghoa menggunakan Shangti, ya, atau Tien, atau ya sebutkan tadi apakah mau gunakan Theos atau Kurios, ya, dalam bahasa Greka, ya, kita berbicara mengenai masa. Tapi gunakan Kurios itu kadang-kadang bisa berarti, ya, jadi dalam bahasa Inggris menjadi Lord, ya. Itu juga menggunakan arti yang bukan hanya sesembahan, tetapi seorang Tuhan juga bisa dipanggil Lord. Oke. Ya, tetapi yang saya maksudkan dalam pelajaran kita ini adalah siapakah sesembahan kita yang kita sembah. Oke, terima sudah kasih, Pak jelas Jonathan. ya.
Ya, Ya. Pak Ya. Bambang, bukan masalah Allah atau Tuhan, tetapi siapakah yang kita sembah? Siapakah sesembahan Ya. kita? Baiklah, di sini saya juga melihat ada Pak Victor Ringo-Ringo yang udah raise hand. Silakan Pak Ya, yang ingin bertanya. ya, terima kasih Pendeta Jonathan. Kalau saya membaca dalam kitab Bilangan, pada waktu bangsa Israel itu mengalahkan Moab, tetapi em, orang-orang Israel yang ditunjuk untuk memerangi bangsa Moab itu diperintahkan kan untuk membunuh semua penduduk di Moab ya, tetapi yang dibunuh hanya laki-laki saja, sedangkan wanita masih tetap hidup ya. Nah, kalau pada zaman autokrasi seperti itu, Tuhan langsung mengutuk ya dan memerintahkan supaya wanita yang di atas wanita yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki itu harus dibunuh semua, tetapi wanita yang masih virgin tidak perlu dibunuh. Dan itu jumlah yang dibunuh itu kan sedemikian banyaknya sampai 24 ribuan ya. Demikian juga kalau bangsa Israel salah dalam menuruti perintah Tuhan, misalnya anaknya Harun Eliezer itu langsung hukumannya sangat keras, bunuh ya. Jadi saya melihat kesannya kalau pemerintahan autokrasi Allah di perjanjian lama itu banyak umat Tuhan yang dibunuh, diperintahkan. Tetapi kalau kita lihat perjanjian baru, itu semuanya penuh dengan kasih ya. Jadi kita sebagai pewaris Israel zaman sekarang ini, Israel rohani, sangat penuh dengan kasih, grace ya. Tetapi pada zaman dahulu kala, autokrasi, Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum umatnya yang bersalah. Bisa diberikan penjelasan perbedaan yang sangat berbeda sekali ya dalam dua hal, perjanjian lama dan perjanjian baru, Pendeta. Oke. Kalimat-kalimat Bapa Allah itu kasih kita bisa dapatkan bukan hanya di perjanjian baru tetapi sebetulnya dalam perjanjian lama. Ayat-ayat yang saya sudah berikan tadi termasuk dari buku Yeremia ya, menyebutkan Allah itu kasih adanya ya. Atau dalam ratapan ya kita dapatkan pasal 3 ayat 22 misalnya bicara mengenai masalah Allah itu artinya besarlah kasih belas kasihannya ya kepada kita dan kasihnya itu selalu baru setiap hari ya. Jadi kita dapatkan bahwa kata-kata kasih itu ada di dalam perjanjian lama ya. Namun satu hal yang kita harus ingat bahwa Allah itu kasih itu bukan hanya dari perjanjian baru tetapi sudah mulai daripada penciptaan atau sebelum diciptakannya dunia ini. Tuhan menciptakan bumi ini oleh sebab apa? Kasih ya. Kasih itu tidak bisa tinggal diam, makanya perlu menciptakan. Dan oleh sebab kasihnya walaupun manusia jatuh tetap dia siap untuk datang ke dunia ini untuk mati untuk kita. Jadi kasih itu kita dapatkan akan sebetulnya sepanjang sejarah keilahian ataupun juga lama sebelum diciptakannya dunia ini. Namun oleh sebab kasih Tuhan itu dapat membunuh. Oke. Oleh sebab Tuhan itu dalam kasihnya mengetahui apa yang terbaik bagi umat Tuhan. Nah, dibunuhnya 24.000 orang Israel ya dalam buku Bilangan 25 ya. Itu oleh sebab mereka telah bergendak ya dan bergendak mulai menyembah kepada Baal ya. Iya. Dan penyembahan Baal itu ya merusak moral manusia ya. Kenapa? Sebab kalau mempelajari akan arkeologi kita dapatkan Baal itu misalnya dia adalah anak dari Astoret ya. Tetapi setiap musim panas maka mereka mengadakan hubungan seksual antara antara ibu dan anak ya, dan itulah yang mereka sembah dan umumnya manusia mempunyai indikasi untuk menyembah mengikuti apa yang mereka sembah. Jadi kalau misalnya yang disembah itu mempunyai hidup yang penuh
imoralitas ya atau yang tidak bermoral, maka mereka begitu juga kehidupan mereka. Itulah sebabnya Tuhan mau memusnahkan mereka, oke, memusnahkan mereka. Dan 24.000 ya itu untuk orang-orang Israel. Kemudian pada saat penyerangan kepada orang Moab disebutkan tentang musnahkan itu laki-laki dan sebagainya, dan perempuan yang sudah menikah, oleh sebab apa yang terjadi kalau orang sudah melakukan berbagai macam hubungan yang kotor, ya, secara berbakti juga dengan hubungan seksual, ya. Ada juga yang disebut pelacur-pelacur yang khusus disewa, ya, untuk melayani di tempat-tempat ibadah, ya. Dan akibatnya penyakit-penyakit yang terjadi, ya. Dan itulah sebabnya mereka harus dimusnahkan, oke, supaya jangan sampai orang Israel terpengaruh oleh sebab kehidupan mereka. Jadi satu waktu, ya, di luar kota Yerusalem yang baru, semua orang jahat itu juga akan dimusnahkan dan setan juga akan dimusnahkan. Tetapi kenapa dimusnahkan? Oleh sebab kasih, ya. Kenapa? Sebab orang jahat tidak bisa hidup dalam hadirat Allah, ya. Kehadiran Allah itu seperti api yang menghanguskan. Jadi coba undang orang yang baru saja membunuh datang ke gereja, mana dia bisa tahan tinggal di gereja, oke. Jadi mereka tidak sanggup ya untuk hidup, ya. Jadi untuk mereka yang telah mencapai kepada satu titik di mana tidak ada lagi pintu kasihan, ya, itu Tuhan menghendaki supaya mereka itu dimusnahkan oleh sebab mereka telah diberikan kesempatan sekitar 400 tahun lamanya, ya. Tetapi dikatakan bahwa puncak kejahatan mereka sudah sangat memuncak sehingga orang-orang Amalek, orang-orang Amori apa semua harus dimusnahkan semuanya. Oleh sebab kalau kita lihat dari penemuan arkeologi, sebab memang ya dengan tulisan-tulisan paku bisa terlihat bagaimana mereka punya hubungan-hubungan yang tidak bermoral, sangat jahat, ya, dan sebagainya sampai harus dimusnahkan semuanya. Jadi Terima kasih, Pendeta. Tuhan musnahkan oleh sebab cinta. Terima kasih, Pendeta. Mudah-mudahan sudah menolong. Baik, terima kasih Pak Victor sudah bertanya dan terima kasih Pak Pendeta dengan penjelasannya yang sangat jelas ya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami masih berikan kesempatan. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami berikan kesempatan kepada Pak Pendeta untuk closing statement sebelum kita tutup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Ya. Kuasanya luar biasa. Ya, lihatlah alam semesta luar biasa. Namun Allah kita itu adalah Allah yang begitu peduli kepada kita. Ya. Dia mengerti akan kebutuhan kita dan Tuhan yang kita harus sembah itu perlu kita sembah bukan supaya Tuhan itu jadi sombong, bukan. Sebab dengan menyembah Tuhan kita itu akan belajar tentang sifat Tuhan, ya. Dan sifat Tuhan itu adalah sifat yang mengasihi. Jadi kalau misalnya sifat Tuhan itu mengasihi, kita juga akan mempunyai sifat yang mengasihi. Dan itulah yang menyebabkan kita bisa hidup dengan kebahagiaan, ya. Lebih dekat kepada Tuhan, kita dapat lebih berbahagia, lebih bersukacita, dan lebih mempunyai damai sejahtera. Lebih jauh daripada Tuhan, kita dapat lebih rusak kehidupan kita, ya. Sebab itu datanglah kepada Tuhan supaya kita mempunyai hidup yang berbahagia dan kehidupan yang kekal, bukan hanya di dunia ini, tetapi di surga yang akan datang. Amin. Kita puji nama Tuhan untuk Bible study kita pada malam hari ini. Sebelum tutup, Pak Pendeta di sini ada dari Pak Ugi Sindan, minta share materinya. Oke. Nanti materi saya bisa kirim kepada Ibu Peggy ya. Oke, siap. Biar Ada nanti rekamannya nanti ya, di-share. Hah? Rekamannya ada rekaman ya. Iya, Oke. oh ya, bisa ikuti dari rekaman, ya. Ada rekaman di YouTube, bisa di YouTube dengan ID Ibu Peggy Iskandar Wowor ya, Pak Ugi Sindan.
Oke, kalau begitu webinar kita pada malam hari ini akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Sekalian doa berkat bagi kita semua yang hadir ya Pak Pendeta. Oke. Kita berdoa Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih Allah yang ajaib yang Tuhan telah berikan kepada kami. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau telah menciptakan kami semua, dan Engkau juga bisa menciptakan hati yang baru kepada kami setiap hari. Biarlah kami memberikan waktu kepada Tuhan dengan menyembah dan berdoa dan membaca firman Tuhan, dan hati kami dapat diperbarui setiap hari, dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati semua ya partisipan daripada Bible Study ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan damai sejahtera, ya, sukacita sekarang sampai selama-lamanya. Adalah doa daripada kita semua dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Pendeta, dan terima kasih banyak juga kepada sobat-sobat Oral Channel yang sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya kami terus mengundang untuk hadir kembali di Bible Study minggu depan di jam yang sama dengan Zoom link yang sama dan narasumber yang sama, Pak Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Malam, terima kasih. Tuhan memberkati.